Baik, untuk video kali ini kita akan coba belajar menginstal Laravel. Untuk versi Laravel sekarang ada di versi 12. Jadi kita bisa tengok di sini ada versi 12, 11, 10. Jadi versi 12 ini baru rilis di em, rilis di 24 Februari kemarin. Jadi sebelum kita belajar tentang Laravel, jadi ada baiknya kita tuh belajar tentang konsep MVC. MVC itu adalah konsep yang dianut di Laravel. Di beberapa framework PHP juga dipakai. Jadi pertama kita harus tahu apa itu MVC. Jadi MVC itu singkatan dari Model, View, dan Controller. Jadi ini ada model. Jadi model, views, dan controller ini, model ini itu berhubungan dengan skema database kita. Jadi anggap aja model ini tuh database kita. Jadi apa-apa yang ada di database kita itu ada di model. Jadi kita berhubungan dengan database. Sedangkan untuk views itu dia berhubungan dengan tampilan website kita. Jadi apa-apa saja yang ada di website kita nantinya itu akan ada di folder namanya views. Nah, controller ini nantinya sebagai penengah. Jadi, misal kita mau meminta suatu data, misal kita punya em, tabel mahasiswa di views. Kita mau minta itu misal nama, NIM ke database. Jadi di database ini udah ada nih em, database mahasiswa. Jadi kita mau minta isi dari data-data mahasiswa itu untuk dimajukan ke tampilan views. Jadi kita tuh nggak bisa langsung dari sini. Ini tuh nggak diperbolehkan di konsep MVC ataupun di beberapa framework lainnya. Jadi kita harus ke controller dulu, baru habis itu controller minta ke bagian model. Baru setelah itu bakal dicek nih sama controller. Data yang diminta dari views itu ada atau enggak. Kalau misal data yang diminta dari views itu ada, baru si controller bakal ngambil data itu dari model, baru setelah itu dikasih lagi ke views. Jadi gitu-gitu berulang-ulang terus untuk permintaan datanya dari views ke model. Jadi controller ini sebagai penengah antara views dan juga model. Oke, mungkin untuk konsep MVC kita singkat aja. Jadi kita lanjut ke beberapa requirements yang dibutuhkan untuk di Laravel 12. Pertama yang kita butuh itu ada PHP versi 8.2 sampai 8.4. Di sini ada ditulis dari dokumentasinya langsung. Jadi pertama kita cek di terminal aja PHP minim version. Di sini saya pakai 8.3.11. Kalau seandainya kalian belum ada PHP atau versinya itu di bawah 8.2, biasanya itu dia terintegrasi sama yang namanya Paragon atau SAM. Jadi kalian boleh download antara satu ini. Kalau mau mudah, kita bisa pakai SAM aja. Di SAM, kita ambil versi yang ini, karena dia pakai 8.12.
8.2.12. Kalian boleh download yang ini. Kalau pakai Laragon juga bisa, cuma untuk Laragon mungkin settingnya itu agak susah. Jadi mungkin di beda video. Jadi coba cek. Setelah itu kalau sudah 8.2 ke atas, kita bisa lanjut. Selanjutnya itu ada Composer 2.8.5. Sama kita coba cek dulu versinya. Ini PHP versinya juga sudah sama dengan yang ini. Kalau teman-teman belum ada Composer, kita bisa download dulu komposernya. Nih, udah ada versi terbaru 28.6. Di sini ada download and run setup exe. Coba kita download. Nah, bisa kita coba. Ayo. Nah, oke, kita install for all user. Nih, kita next. Nah, pada bagian ini dia biasanya otomatis bakal ngarahi ke bagian PHP kita. Tapi misal seandainya ini kosong, kita bisa browse manual. Kalau di Laragon, biasanya dia bakal ke coba cari instalasi kita. Coba kita bunyikan, kita open file location, baru di sini kita open file location lagi. Nah, ini tinggal kita arahi aja ke bin, baru ke PHP, baru kita pilih versi PHP kita. Sama juga kayak SEM nanti kalian tinggal cari aja SEM di sini, baru kalian open file location kayak tadi. Setelah itu, kalian tinggal next next saja sampai selesai. Di sini saya nggak lanjut karena saya udah punya komposernya. Nah, jadi apalagi yang kita butuh? Kita perlu Laravel 5.12. Jadi kita coba bagian Laravel baru getting started installation. Nah, di sini buat sebelum kalian membuat Laravel aplikasi kalian, pastikan kalian sudah mempunyai PHP Composer dan Laravel installer. Kalau kalian tidak mempunyai PHP dan Composer di local machine, kalian bisa mengikuti ini. Bisa langsung pakai komen aja. Windows PowerShell di Linux. Atau kalian juga bisa pakai Laravel Heart. Itu dari Laravelnya langsung. Jadi kalian nggak perlu install satu-satu kayak PHP, Composer, Laravel installer. Jadi itu udah ada di bundling jadi satu kayak gini. Tapi saya nggak pakai karena banyak pricingnya. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum itu kita coba installernya dulu. Tinggal copy aja, baru masukkan ke terminal. Nah, sekarang udah versi 5.14. Jadi kita itu minimum itu di 5.12. Jadi sekarang kita udah bisa membuat sebuah aplikasi Laravel kita. Pertama itu kita coba buat direktorinya. Ini kita buka dari sini aja. Kita buat satu direktori baru. Misal kita mau buat di sini, kita buka terminal di sini. Kita buka terminal. Baru caranya itu di sini dibuat Laravel new, baru nama dari project kita. Misal kita coba, ingat nama nama project itu bebas. Di sini kita buat testing installation aja. Nah, baru bakal disuruh milih kita mau pakai starter kit atau enggak. Jadi yang pertama itu ada yang
blade template biasa yang dia nggak pakai starter kit. Yang kedua bisa pakai React. Kita bisa kombinasi sama React. Ada Vue, ada Livewire juga. Jadi untuk instalasi pertama ini kita coba yang kosongan aja, yang non. Oh ya, jangan lupa ikuti MySQL kalian. Kalian kalau pakai Laragon tinggal hidupkan gini. Kalau pakai SAM juga hidupi bagian Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini kita bakal disuruh milih kita mau database-nya itu kita pakai apa. Ada pilihan MySQL, MariaDB, SQLite. Ini PostgreSQL sama SQL Server. Nah, di sini kita pakai MySQL aja. Nah, dia di sini nanya apakah kita mau langsung migrasi. Jadi nanti kita langsung dibuatkan database-nya. Jadi kita nggak perlu buat database manual. Ini kita buat list aja biar langsung dibuatkan database-nya. Nah, jadi dia langsung ngebuat migrasi untuk kita. Nah, sekarang kita npm install, kita yeskan aja. Jadi dia bakal langsung npm install dan npm run build. Dan sekarang kita ikuti perintahnya. Pertama kita ubah directory ke instalasi kita tadi, ke aplikasi. Namanya tadi kan testing installation. Jadi kita cd. Cd itu singkatan dari change directory. Jadi kita langsung cd ke testing. Kita bisa langsung testing installation. Baru kita coba buka dulu VS Code kita. Jadi kita pakai kode titik. Jadi kita ngebuka VS Code di directory ini. Titik itu artinya di directory itu. Nah, sekarang kita udah ada dibuatkan beberapa folder dan juga file. Pertama kita buka satu-satu. Kita coba cari folder namanya views. Ini views tadi. Tempat kita bakal naruh semua tampilan kita di bagian depan. Dan kita cari di sekarang bagian model ada di sini. Ini model. Nanti ini skema yang akan ada di database itu kita masukkan di sini. Baru yang terakhir ada controller di sini. Nah, sekarang coba kita jalani. Jalannya itu bisa Composer Undev. Kenapa Composer Undev? Kita coba cari di sini Composer JSON. Di sini ada beberapa script. Kita coba dari, nah di sini ada script yang namanya dev. Jadi kalau kita ngejalani script dev ini, dia bakal ngejalin beberapa perintah seperti dengan concurrently. Jadi concurrently ini fungsinya menjalankan beberapa perintah dalam satu komen aja. Jadi dia bakal menjalani PHP artisan QListen ini, npm run dev, dan juga name server ini. Karena di sini kita pakai feed, jadi kita perlu ngejalani npm run dev juga. Kalau kita cuma ngejalani PHP artisan serve aja, nanti stylingnya itu nggak bakal ikut ke load. Karena di sini kita pakai Tailwind. Kita langsung pakai Composer run dev aja.
Dia bakal ke sini. Kita coba kontrol baru klik aja. Nah, ini tampilan pertama aplikasi kita. Kita coba buat satu file untuk ngetes. Jadi di view ini kita buat misal satu file namanya test testing.blade.php. Jadi struktur filenya itu sama macam seperti HTML. Jadi kita tinggal ini, terus kita pindahi bagian feed ini. Karena feed ini butuh untuk auto reload dan juga em, untuk styling kita. Pertama coba kita matikan lagi dulu. Apakah hot auto aja? Satu, ini adalah testing. Baru kita coba di sini, itu nggak akan langsung bisa kalau kita em, langsung buat testing. Kalau kita buat langsung testing gini, dia nggak found. Jadi kita di sini tuh perlu setting root namanya. Di sini ada root, di sini ada web. Nah, di sini kita harus buat root kayak gini. Untuk setiap file yang kita buat, kita kasih dulu namanya apa. Misal kita di sini kasih namanya testing. Jadi dia bakal ngerender apa. Jadi yang pertama dia bakal nge-return si welcome. Jadi untuk URL dari testing atau URI dari testing ini dia bakal ngerender, kita buat ngerender bagian si testing. Jadi jadi kita buat satu root baru namanya testing yang bakal nge-return view dari si testing ini. Kita coba reload. Ini adalah halaman testing langsung bisa. Jadi di root ini nanti bakal kita lumayan banyak main di root juga karena untuk resource, untuk CRUD dia bakal di setting di sini juga. Mungkin untuk video kali ini itu aja bagian instalasi. Nanti di video selanjutnya kita coba buat CRUD sederhana di Laravel ini. Sekian video kali ini, terima kasih.